Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohadatul Aisy dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis kurikulum, yaitu menjelaskan tentang pengertian kurikulum serta faktor penyebab pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian kurikulum. Jadi, kurikulum menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelari dan kurer yang berarti tempat berpacu. Nah, jadi dari pengertian bahasa Latin tersebut, kemudian digunakan istilah courses atau mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mendapatkan suatu gelar. Sedangkan secara terminologi, pengertian kurikulum telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya yaitu menurut Crow, kurikulum merupakan sebuah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang telah disusun secara sistematik yang gunanya itu untuk menyelesaikan suatu program dalam upaya meraih gelar atau memperoleh ijazah. Dari beberapa definisi tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengertian kurikulum tidak hanya sebatas bidang studi yang termuat di dalamnya maupun kegiatan belajarnya saja, tetapi mencakup segala sesuatu yang mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadi peserta didik yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang akan dicapai, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua adalah pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah sebuah proses yang kompleks dan melibatkan banyak faktor. Sekolah sebagai salah satu pelaksana implementasi pengembangan kurikulum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial kemasyarakatan serta perguruan tinggi. Sebagai pencetak calon sarjana dan calon guru, ada beberapa faktor-faktor yang juga mempengaruhi pengembangan kurikulum. Di antaranya yang pertama adalah perguruan tinggi. Jadi, perguruan tinggi menjadi faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, baik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi maupun ilmu pendidikan dan ilmu keguruan. Ilmu pengetahuan dan teknologi mampu memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan isi materi pelajaran yang akan dikembangkan dalam kurikulum. Ilmu pendidikan dan keguruan mampu mempengaruhi pengembangan kurikulum pada aspek penguasaan ilmu, pendidikan, dan juga bidang studi serta kompetensi mengajar dari para lulusan sebagai calon pendidik yang dihasilkan. Yang kedua adalah masyarakat sekolah. Jadi masyarakat sekolah sebagai agen yang mempersiapkan anak didik untuk kehidupan di masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat sekitar. Masyarakat merupakan faktor yang mempengaruhi atau berpengaruh dalam pengembangan kurikulum, memiliki andil karena salah satu kekuatan yang ada dalam kehidupan masyarakat itu adalah dunia usaha. Dan yang terakhir adalah sistem nilai. Jadi nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat sangat penting karena membentuk dasar perilaku manusia dan interaksi sosial, baik nilai moral, keagamaan, sosial, budaya, toleransi maupun kemandirian. Dan dengan nilai-nilai ini dapat membantu membentuk identitas sosial dan moral yang bermuara pada bagaimana seseorang berinteraksi atau sama lain demi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Sekolah sebagai bagian dari agen masyarakat bertanggung jawab dalam menanamkan dan memelihara nilai-nilai tersebut dengan cara mengintegrasikan dalam sebuah kurikulum yang menjadi ruh dari sebuah pendidikan. Jadi sekianlah yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.